Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Frisi Siver Cecilia Kojongian sebagai peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 4 Pemerintah Kota Sorong bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Papua Barat tahun 2023. Saya merupakan peserta Latsar CPNS yang bekerja sebagai guru bahasa Indonesia ahli pertama di SMP Negeri 7 Kota Sorong. Saya akan menyampaikan laporan aktualisasi selama melakukan habituasi kurang lebih 1 bulan. SMP Negeri 7 Kota Sorong terletak di Jalan Basuki Rahmat, kilometer 12, Kelurahan Kelamana, Kecamatan Sorong Timur, Provinsi Papua Barat Daya. SMP Negeri 7 Kota Sorong memiliki visi dan misi. Visi dan misinya adalah sebagai berikut. Visinya, mewujudkan generasi berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang takut akan Tuhan, unggul dalam prestasi, kompetitif, berkarakter, dan peduli lingkungan. Misi kami adalah melaksanakan pembelajaran secara efektif, berbasis teknologi dan bimbingan secara intensif agar peserta didik memiliki kemampuan berkompetensi secara global. Pada kegiatan habituasi dan aktualisasi nilai-nilai berakhlak ASN untuk mendukung visi dan misi tempat saya bekerja, maka judul aktualisasi yang saya angkat adalah penerapan metode membaca intensif teks berita menggunakan media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan literasi pada siswa kelas 7 fase D SMP Negeri 7 Kota Sorong. Adapun pelaksanaan kegiatan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Realisasi kegiatan. Kegiatan pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran. Tahapan kegiatan 1.1, melakukan konsultasi kegiatan dengan kepala sekolah untuk menerima masukan, arahan, dan persetujuan dari Kepsek terkait kegiatan yang dirancangkan. 1.2, menyiapkan alur tujuan pembelajaran. Saya mencari referensi dan menyusun ATP yang sesuai. 1.3, menyiapkan modul ajar. Saya menyiapkan modul ajar yang sesuai dengan materi. 1.4, menyiapkan materi pembelajaran teks berita. Menyiapkan materi teks berita yang akan dipaparkan dalam pembelajaran. 1.5, menyiapkan media pembelajaran. Menyiapkan media pembelajaran berupa LKPD dan media audiovisual yang akan digunakan selama pembelajaran di kelas. 1.6, menyiapkan lembar refleksi atau kuesioner peserta didik. Saya menyiapkan lembar refleksi peserta didik yang akan mereka isi. Kegiatan kedua, melakukan verifikasi perangkat pembelajaran. Tahapan kegiatan 2.1, meminta arahan kepada pimpinan atau mentor. Saya meminta arahan kembali kepada pimpinan atau mentor dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dan masukan terhadap perangkat pembelajaran yang telah dibuat. 2.2, membuat revisi perangkat pembelajaran. Di sini, saya membuat revisi terhadap modul ajar dan lembar refleksi peserta didik yang sudah dapat persetujuan dari mentor.
2.3 Mencetak revisi perangkat pembelajaran, mencetak revisi modul ajar dan lembar refleksi yang telah disesuaikan dengan arahan mentor. Kegiatan ketiga, menyiapkan atau mensosialisasikan penggunaan media audiovisual untuk pemutaran video pembaca atau pembawa berita di kelas. Tahapan kegiatan 3.1 yaitu menyiapkan penggunaan media audiovisual kepada peserta didik. Saya memperkenalkan media audiovisual kepada peserta didik kelas 7B. 3.2 Menjelaskan manfaat penggunaan media audiovisual. Saya menjelaskan manfaat dan fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan peserta didik dari penggunaan media audiovisual. 3.3 Mengarahkan peserta didik untuk belajar menggunakan media audiovisual. Saya mengarahkan peserta didik untuk belajar menggunakan media audiovisual. Kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai modul ajar dalam pembelajaran 1 dan 2. 4.1 Memberikan pretest. Memberikan pretest kepada peserta didik sebagai penilaian awal sebelum dilakukannya pembelajaran. 4.2 Melakukan pemberian materi dengan menggunakan media pembelajaran. Saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah dibuat dalam 2 kali pertemuan. 4.3 Memberikan post-test. Saya memberikan post-test kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. 4.4 Melakukan refleksi. Di sini, peserta didik mengisi lembar refleksi sebagai respon terhadap penggunaan media audiovisual pada pembelajaran. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi. Tahapan kegiatan 5.1 Merekap dan menganalisis hasil refleksi peserta didik. Saya merekap hasil pretest, post-test, dan refleksi peserta didik. 5.2 Membuat kesimpulan hasil kegiatan proses pembelajaran. Saya membuat kesimpulan berdasarkan hasil rekapan pretest, post-test, dan refleksi peserta didik. 5.3 Membuat laporan aktualisasi. Saya menyusun laporan aktualisasi yang telah dilakukan. 5.4 Menyiapkan laporan kepada pimpinan atau mentor. Saya menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor untuk mendapat saran dan persetujuan. Sekian laporan aktualisasi yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan serta bimbingan oleh semua pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya pelaksanaan kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya, Frisi Siver Cecilia Kojungian, siap menjadi ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Saya tertarik dengan media audiovisual dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya bisa memahami dengan cepat. Ya, saya setuju untuk media audiovisual dapat membantu saya dalam proses pembelajaran. Tertarik mengikuti pelajaran bahasa Indonesia menggunakan media audiovisual, materi, teks berita, karena saya senang dan mudah mengerti. Ya, saya setuju
menggunakan media audiovisual karena seru dan menyenangkan. Saya setuju karena media audiovisual membuat kita semangat. Saya tertarik dengan media audiovisual karena ada gambar dan suara. Ya, saya tertarik karena belajar bahasa Indonesia menggunakan audiovisual bisa membuat saya lebih aktif dan semangat dalam pembelajaran. Ya, setuju karena media audiovisual merupakan hal baru yang saya pelajari.